Syariat Islam tidak turun sekaligus dalam satu waktu. Ketika Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, aturan-aturan agama diturunkan secara bertahap. Semua itu terjadi sesuai kondisi dan kesiapan umat saat itu. Hikmahnya jelas, agar kaum muslimin tidak merasa berat dan bisa menjalankan ajaran Islam dengan perlahan namun mantap. Karena itulah, hampir setiap ibadah dalam Islam memiliki sejarah dan prosesnya sendiri. Salah satunya adalah ibadah puasa. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah melihat kaum Yahudi di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau pun bertanya tentang alasan puasa tersebut. Mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari Asyura, hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran musuh. Mereka berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Mendengar hal itu Rasulullah bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Beliau pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakannya. Inilah tahap awal sejarah puasa dalam Islam. Kemudian, pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah wajib puasa Ramadan melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183-185. Sejak saat itu, puasa Ramadan mulai diwajibkan kepada kaum muslimin. Namun kewajiban ini juga tidak langsung diberlakukan secara penuh seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahap awal, umat Islam masih diberi pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa dengan menggantinya melalui fidyah bagi yang mampu. Selain itu, pada masa awal diwajibkannya puasa Ramadan, para sahabat sempat dilarang mendekati istri mereka di malam hari selama bulan puasa. Aturan ini terasa berat bagi sebagian sahabat, maka Allah menurunkan keringanan melalui surah Al-Baqarah ayat 187 yang membolehkan suami istri berhubungan pada malam hari di bulan Ramadan. Dari sini kita melihat bahwa syariat benar-benar turun dengan penuh kasih sayang, memperhatikan kemampuan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban puasa mengalami 3 fase utama. Fase pertama, kewajiban puasa beberapa hari setiap bulan, termasuk puasa Asyura. Fase kedua, kewajiban puasa Ramadan namun masih disertai pilihan. Orang yang mampu boleh berpuasa, dan yang tidak berpuasa bisa menggantinya dengan fidyah. Fase ketiga, yaitu fase yang berlaku hingga sekarang. Puasa Ramadan diwajibkan sepenuhnya bagi mereka yang mampu secara fisik, tanpa pilihan fidyah kecuali bagi orang yang memang memiliki uzur syar'i. Dari sejarah ini kita belajar bahwa Islam adalah agama yang penuh hikmah. Syariat tidak turun untuk memberatkan, tetapi untuk membimbing manusia langkah demi langkah menuju kebaikan. Dan puasa Ramadan yang kita jalankan hari ini adalah hasil dari proses panjang pendidikan umat. Sebuah ibadah yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.